li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis salihin. Walal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitabu Zammil Kibri wal Ujbi wa huwal kitabut tasi'u min rubu'il muhlikati min kutubi Yahya'i Ulumiddin. Bermula ini itu kitab celaan takabur dan ujub. Dan bermula dianya itu kitab yang ke-9 dari 1/4 perkara yang membinasakan daripada segala kitab Yahya Ulumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil bari'il musawwiril azizil jabbaril mutakabbiril ali alladzi la yada'uhu an majdihi wadi'un al-jabbaril ladzi kullu jabbarin lahu zalilun khadi'un wa kullu mutakabbirin fi janabi izzihi miskinun mutawadi'un fahuwal qaharul ladzi la yadfa'uhu an muradihi dafi'un al-ghaniyul ladzi laysa lahu syarikun wala munazi'un al-qadirul ladzi bahara absarul khalaiqi bahara absaral khalaiqi jalaluhu wa bahauhu wa qaharal arsyal majida istiwa'uhu wa isti'la'uhu wastila'uhu wa hasara al-sanal anbiya'i wasfuhu wa sana'uhu wartafa'a an haddi kudratihim ihsa'uhu wa istiqsa'uhu fa'tarafa bil ajzi an wasfi kunhi jalalihi malaikatuhu wa anbiya'uhu wa kasara duhural akasirati izzuhu wa ila'uhu wa kasara aidil qayasirati adamatuhu wa kibriya'uhu fal adamatu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu wa man naza'ahu fihima qasamahu bida'il mauti fa'ajazahu dawa'uhu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Allah yang Khaliq, lagi Al-Bari, lagi Al-Musawwir, lagi Al-Aziz, lagi Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ali. Ali alladzi yang tidak direndahkan akan dianya alladzi dari kemuliaannya alladzi oleh orang yang merendahkan. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, nyen heboh namanya
kadang-kadang disangka oleh urang yang taraduh. Lelafai satu mana, yaitu yang menciptakan. Padahal beda-beda aja. Jadi al-khaliq beda dengan al-bari. Yang beda dalam dengan al-musawwir. Beda aja. Pertama, tiap-tiap yang dikeluarkan daripada Adam kepada wujud, yang berhajaji kepada takdir level. Berhajat kepada takdir. Program. Malahnya yang kedua berhajat kepada mengadakan sesuai dengan program. Malahnya sesudah mengadakan berhajat kepada taswir, yaitu membentuk. Jadi Allah Ta'ala khaliqun. Allah Ta'alanya pencipta. Di segi Allah Ta'alanya muqaddir, yang memprogramkan. Alian Allah Ta'ala akan al-bari'u. Di segi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mukhtarek. Mukhtarek menciptakan sesuatu yang tidak pernah didahului oleh contoh. Jadi di segi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu tanpa contoh dan mewujudkannya, yang geken dengan al-bari. Al-bari'u. Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang musawwir. Di segi Allah yang mentertibkan bentuk, seluruh bentuk-bentuk ciptaan kepada tertib yang paling bagus. Jadi di segi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentakdirkan, yang Allah Ta'ala akan khaliq. Di segi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sekaligus mewujudkan sesuatu tanpa contoh, yang akan al-bari'u. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentertibkan seluruh ciptaan di dalam sebagus-bagus tertib, yang akan dengan musawwir. Jadi hana taraduf al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwiru yang kan taraduf. Jadi khaliq yang memprogramkan, yang mentakdirkan, kalian al-bari diciptakan, diwujudkan sesuai dengan diciptakan. Bukan al-bari'u Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan tanpa contoh dan mewujudkan. Kalian membentuk kepada bentuk yang paling bagus, yang dengan al-musawwir. Jadi setiap mewujud, yang pertama yaitu berhajat kepada takdir, program, rancangan. Alihnya berhajat kepada mewujudkan, mengadakan sesuai dengan takdir. Kemudian yang kedua berhajat kepada taswir. Jadi menurut pun Allah SWT ini program. Kemudian mewujudkan sesuai dengan program. Kemudian
mewujudkan di dalam sebagus-bagus tertib. Nyen puakeun menyata pegah secara tertib nyen kelhe aja. Jadi Khalik di segi Allah Subhanahu wa taala yang memprogramkan, Al-Bari'u di segi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mewujudkan, Al-Musawwiru di segi Allah Subhanahu wa taala yang membentuk seluruh ciptaannya ya, kepada sebagus-bagus tertib. Jadi ibaratnya lagi mewujudnya ibarat daripada sebuah bangunan. Bangunannya pun ini guna program, guna takdir. Kaya paduk, bata paduk, lian lahan paduk abih, lian luah bangunan paduk panjang, paduk lebar. Jadi cicau apa itu kan, cuma aja. Nyanyian bahasa bahasa surah bangunannya yang tergantung tugas arsitek ya, atau konsultan. Kalian wate kalian yang puakeun gambar aja ya, bangunan wate kalian apa yang berhajaji kepada tukang, tukang yang mewujudkan bangunannya. Kalian wate kalian bangunan yang berhajaji kepada orang yang finishing, kepada muzayyin yang pelagak bangunan. Jadi lain-lain pun lain-lain tugas. Habis. Jadi menabuh makna ke bahasanya bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang mentakdirkan, lagi yang mewujudkan, lagi yang membentukkan. Yang itu makna ke tafsir ini. Jadi Al-Khaliq mentakdirkan, Al-Bari'u mewujudkan sesuai dengan takdir, Al-Musawwir yaitu membentukkan, muratib tertib dengan tertib yang sangat bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita banding dengan bangunan tanya, Al-Muqaddir, Allah Muqaddir, Allah Mujid, Allah Muzayyin. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mewujudkan, Allah yang menghiaskan. Ya, bangunan guna Muqaddir yaitu konsultan atau arsitektur yang tukang pegat gambar kemudian Mujid yaitu para pekerja, tukang, kemudian Namuzayyin, tukang pelagak bangunan. Ya Allah Ta'ala hana mentertib menan sekaligus. Yang kenyan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir.
Ya, jadi kesimpulan Allah dengan ta'iktibar mentakdirkan, memprogramkan seluruh urusan, dan dengan ta'iktibar mewujudkan dia sesuai daripada program yang ditakdirkan. Yang ada Allah Ta'ala yang adalah Khalik, dan dengan ta'iktibar semata-mata mewujudkan dan menciptakan daripada Adam kepada wujud Allah Ta'ala yang Al-Bari'u. Kemudian di segi ijad yang semata-mata syai'un, dan ijad ala wifqit takdir syai'un akhar. Jadi mewujudkan yang satu syai', mewujudkan mengkait dia sesuai takdir yang syai' yang lain. Kemudian min haisu mentertibkan bentuk segala sesuatu di atas sebagus-bagus tertib. Yang mungkin Allah Subhanahu wa taala nya dinamakan dengan Al-Musawwir. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz biasa tabu makna katanya yang perkasa. Yang tabu makna bukan yang mulia. Yang makna dari Al-Aziz huwal khatirul ladzi yaqillu wujudu mislih. Wa tashtaddul hajatu ilaihi wa yas'ubul wusulu ilaihi. Yang makna Al-Aziz. Putra mana Al-Khatir yang mulia, yang ditlah wujud seumpamanya. Syai' yang mulia, yang dithat wujud seumpama yang mulianya. Wa tasdaddul hajatu ilaihi, dan sangat berhajat kepadanya syai' yang mulia. Alian wa yas'ubul wusulu ilaihi, dan sukar sampai kepadanya syai' yang mulia. Fama lam tajtami hadhil ma'ani salasah lam yutlaq ismul azizi alaih. Ya. Sesuatu yang hana musapat leboh maknanya, yang hana gunakan kata-kata al-aziz di atas sesuatunya. Jadi guna lemajah. Ya, mulia yang sedikit ada umpamanya, kemudian sangat berhajat kepadanya dan sukar sampai kepadanya. Nyuguna macam itu. Baru takun yang baru sah tak gunakan kata-kata al-aziz di atasnya. Menyahana macam itu, anam dapat lebo mana? Nyahana kun al-aziz. Jadi minta surah al-aziz, Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia yang bukan sukar wujud misalnya, atau yang terjemah itu di wujud seumpamanya, sangat berhajat kepadanya dan sukar sampai kepadanya. Yang mana? Mana Al-Aziz yang sebenarnya? Summa fi kulli wahidin minal ma'ani salasati kamalun wa nuqsanun. Kemudian pada tiap-tiap yang satu daripada makna yang lihatnya na kamal dan na nuqsan, na sempurna, na kurir. Fal kamalu fi qillatil wujud ayyarji'a ila wahidin itla akala min wahidin. Maka bermula sempurna pada sedikit ada, itu bahwa kembali ianya sempurna kepada satu. Karena tidak ada yang lebih sedikit daripada satu. Kibanturah biha yakunu bihaisu yastahilu wujudu mislih. Dengan yang ada ianya
satu itu dengan segala mustahil wujud misalnya. Dengan al-khatirul ladzi yakillu wujudu mislih, jak mana aja zat yang mulia yang mustahil lah wujud misalnya. Jadi tiap-tiap daripada makna le macam buno di wujud misalnya sangat berhajat, sukar sampai kepadanya, nyaji na kamal dan na nuksan, na sempurna na kurir. Kesempurnaan pada sedikit wujud yang kembali jih kepada satu. Maka karena hana yang lebih daripada satu. Satunya adalah akal. Di bawah daripada satu yang hanali. Yang dimaksud kita yastahilu wujudu mislih. Mustahil wujud umpamanya. Jadi satu dan mustahil ada umpama yang lain. Walaysa huwa illa Allah Ta'ala. Dan tidak adalah dianya yang satunya kecuali Allah Ta'ala. Yang kesempurnaan pada sangat berhajat itu bahwa berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu. Pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga pada wujudnya dan kekalnya dan sifatnya. Dan tidak adalah demikian dia kesempurnaan kecuali bagi Allah Ta'ala. Sempurna pada sangat berhajat ibarat. Berhajat kepadanya oleh segala sesuatu dan pada segala sesuatu. Hana syai' yang hana berhajat kepadanya. Kemudian segala sesuatu yang berkenaan dengan syai' tersebut nyan pun berhajat kepadanya. Itu adalah alam. Satu afrad daripada alam berhajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian segala sesuatu yang ada pada satu alam itu juga berhajat kepada Allah. Terutama manusia. Kita yang berhajat kepada Allah. Yang kita syai'. Kemudian berhajat kita kepada Allah pada tiap-tiap syai' yang nak berkata wujud kita yang kekal kita yang sifat kita yang dan segala macam yang pun berhajat pada Allah. Jadi zat sesuatu berhajat kepada Allah, segala sifat sesuatu pun berhajat pada Allah Ta'ala. Hana kesempurnaan yang lainnya melainkan bagi Allah Ta'ala. Wal kamalu fi su'ubatil wusuli ala maknal ihatah bikunihi. Dan bermula sempurna pada sukar sampai itu sabit dia tiap makna meliputi dengan hakikatnya sesuatu. Kuno yas'ubul wusulu ilaihi, sukar sampai kepadanya yang mulia. Makna yang sempurna ini kibat yaitu sukar meliputi dengan hakikatnya. Saya hana ilmu untuk tak ketahui kiban hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan walaysa dzalika alal kamal illa lillah. Dan tidak adalah demikian kesempurnaan dan tidak adalah demikian sukar sampai dari makna meliputi dengan hakikatnya dia kesempurnaan melainkan bagi Allah Ta'ala. Fahuwal azizul mutlaku al-haqqul ladzi la yuwazihi fi ghair. Maka dianya Allah itu al-aziz yang maha mulia, yang mutlak, yang hak, alladzi yang tidak mengimbangi akan yang alladzi padanya oleh lainnya. Namanya tidak buh makna terjemah kan kampanye tapi itu sangat beda. Sangat beda. Untuk lele mahnya hana terdeponan pun lele nama Allah tentang tidak buh makna sabah. Untuk majid tidak buh makna mulia, al-aziz tidak buh makna mulia, menyanyian tak pegah al-aziznya yang perkasa kan, tapi yang makna tersendiri nah. Kemudian al-jabbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala nya al-jabbar. Tabu makna itu apa? Yang maha
memaksa. Biasa ada mana kan? Mana al-jabbar huwallazi tanfudu masyiatuhu ala sabilil ijbar fi kulli wahidin wala tanfudu fihi masyiatu wahidin. Dianya al-jabbar itu allazi yang tembuslah kehendaknya di atas jalan ijbar, paksaan, pada tiap-tiap sesuatu, dan hana tembus padanya allazi oleh kehendak seseorang. Ya. Jadi makna al-jabbar yaitu satu zat yang kehendaknya mesti tembus. Tidak ada jalan untuk tidak tembus. Dan pada zat tersebut tidak ada istilah tembus kehendak seseorang yang lain. Olehnya Allah al-mutakabbir. Tahu mana? Al-mutakabbir yang ya tahu yang tekabur kan? Yang makna itu huwallazi yaral kulla hakiran bil idafati ila dzatih wala yaral azamata wal kibriya illa li nafsih fayanduru ila ghairihi nadral muluki ilal abidi. Dianya al-mutakabbir itu allazi yang melihat akan tiap-tiap sesuatu, akan tiap-tiap akan yang hina dengan dinisbatkan kepada zatnya. Dan tidak melihat akan kebesaran melainkan bagi dirinya. Maka melihat ianya alladhi kepada lainnya akan sebagai penglihatan raja-raja kepada segala hamba-hamba. Nyan al-mutakabbir. Cocok tidak bermakna itu yang maha takabur, kan? Itu karena segala sesuatu yang lain adalah hakir, hina, rendah. Artinya tidak ada kebesaran melainkan bagi Allah Ta'ala. Ya, orang dekabur kan? Orang yang memandang dirinya besar, hina orang lain. Jadi pandangan Allah kepada selainnya ibarat daripada pandangan raja kepada budak-budaknya. Fa'in kanatir ru'yatu sadikatan kanat takaburu hakan, maka jika adalah ru'yah itu yang benar, nisya adalah takabur itu hak. Maka jika adalah pandangan itu yang benar, betul, nisya adalah takabur itu hak. Yang memang ati takalan kepada yang lain yang tak banding dengan zat dro betul-betul hina. Yang betul-betul hana kebesaran kecuali selain kedanya. Yang berarti kabutul ru'yah. Yang kabutul ru'yah yang tekabu kaha. Wa kana sahibuha mutakabbiran hakan, dan adalah pemiliknya penglihatan itu mutakabbir lagi yang hak. Nah, demam bagdanya yang mana? Hana berarti hana hak bagdanya untuk takabur. Wala yutasawwaru dzalika 'alal itla' illa lillah, dan tidak dibayangkan akan demikian. Ya, ru'yah bunuh penglihatan bunuh dia tu itla', dia tu mutlak kecuali yang mangke bagi Allah Taala. Ya, maka takaburnya bukan rida, ibarat pada rida Allah. Artinya terkhusus dengan Allah, hana palai. Ya, bahkan hana palai karena
terjadi mulia dengan idafah, dengan banding-banding. Mulia tanya udah banding ngengkau. Hayu ini udah banding ngengkau. Kan secara mutlak. Ya. Jadi punya al-mutakabbir, orang yang takabur adalah orang yang melihat segala sesuatu itu rendah dengan dibandingkan kepada zatnya dan tidak melihat kebesaran selain pada dirinya. Ya. Kemudian Allahnya Al-Ali, yang maha tinggi. Yang maha tinggi, Najib maha tinggi derajat. Jadi tinggi Allah Subhanahu wa taala-nya mutlak. Ya. Tinggi selain daripada Allah Subhanahu wa taala-nya dengan idafah. Banding-banding. Ya, tinggi Allah Subhanahu wa taala mutlak. Tidak ada yang tinggi selain daripadanya. Tinggi selain daripada Allah yang banding. Ya, urang tingkat dua yang tinggi kayaknya dengan urang lantai pertama. Ya, lihat urang lantai dua nya terbanding dengan urang lantai kelih, kayaknya rendah. Tinggi urang lantai kelih. Ya. Jadi tinggi dan rendahnya selain Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perbandingan. Adapun tinggi Allah Subhanahu wa taala, martabat Allah, derajat Allahnya adalah secara mutlak. La yadauhu an majdihi wadi'un, yang tidak direndahkan akan dia alladzi daripada kemuliaannya oleh orang yang merendahkan. Al-Jabbaril ladzi kullu jabbarin lahu dalilun. Allah Ta'ala Jabbar. Jabbar alladzi bermula tiap-tiap. Yang Jabbar baginya alladzi itu yang hina lagi yang rendah. Wa kullu mutakabbirin dan tiap-tiap orang yang takabur pada pihak kemuliaannya, Allah itu yang miskin lagi yang merendahkan diri. Bina urang yang kuat lain, bina urang yang tembus kehendak ji, nyan bandum hina di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jabbar menom kita bermakna urang yang tembus kehendak ji. Ya. Nah urang itu bina yang ngan tru. Puyang ngan tercapai. Tapi bina urang yang tembus maksudnya semuanya hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti urang yang takabur, yang memandang dirinya sempurna, memandang dirinya besar, nyan adalah miskin dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal qaharul ladzi la yadfahu an muradih dafi'un. Maka bermula dianya Allah itu yang qahar. Yang tidak menolak qahar alladzi, yang tidak ditolak akan dianya alladzi daripada maksudnya alladzi oleh orang yang menolak. Kahar bermakna itu ka yang menundukkan.
La mawjuda illa huwa musakharun tahta qahrihi wa qudratihi. Tidak ada mawjud kecuali padahal dia mawjud itu yang ditundukkan di bawah kahar dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mandum tertunduk. Hana urip atau hana zat lain yang mampu menolak murad daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaniyu yang tataf kudih ba al-qaharu atau dari sifat ba al-qahar kanata. Al-Ghaniyu lagi yang maha kaya. Alladzi laisa lahu syarikun, yang tidak adalah punya alladzi itu kongsi. Wala munazi'un, dan tidak ada orang yang mendebat. Allah Ta'ala Al-Ghani. Hana kaitan juga mempulai. Hana ta'aluk, hana hubungan dengan segala sesuatu yang lain. Betul-betul kaya. Hana hubungan dengan segala sesuatu yang lain, baik pada zatnya maupun pada sifatnya. Gimana? Hana urang munaza'ah pada kekayaannya. Hana urang biasa mana naza'ahnya kan debat. Hana urang debat mana jipu hana urang yang mengimbangi. Hana kongsi dan hana yang mengimbangi. Tina kaya-kaya na kaya yang lain tu kaya harta. Na urang kaya yang lain, tetap urang kaya yang lainnya berhajat kepada usaha. Dan kaya kan kaya yang mutlak. Kaya Allah Ta'ala rinan mutlakah. Kaya secara mutlak. Putra kaya secara mutlak. Hana menghubungan juga dengan segala sesuatu yang lain. Hana menghubungan dengan selain drone Allah Ta'ala. Hana hana menghubungan juga pulam hana aja. Hana sama sekali. Hana munaza'ah pada kayaannya, mana ji hana yang mengimbangi. Al-Qadirul ladzi, lagi Allah Ta'ala-nya yang maha kuasa. Qadir alladzi bahara absaral khalaiki jalaluhu wa bahauhu. Yang lesu, yang dipelesu akan pandangan segala makhluk oleh kebesarannya dan kepengurusannya. Bahak guna pengurusan. Jadi pandangan makhluk yang lesu oleh dilesukan oleh kebesaran dan kepengurusannya Allah. Wa qaharal arsyal majida istiwa'uhu.
dan tunduk dan ditundukkan akan aras yang mulia oleh kedudukannya Allah dan oleh ketinggiannya dan oleh kekuasaannya. Istiwa, isti'la, dan istila. Ini mengisyarahkan kepada bahwa istiwa pada logat taraddud di antara heboh mana. Ya, jadi istiwa pada logat nama naji istiwa kedudukan, isti'la ketinggian, kemudian istila kekuasaan. Maknayani jaizani ala Allah Ta'ala wa huwal istila wal istila. Dua makna itu boleh di hati Allah Ta'ala. Dua makna daripada kata-kata istiwa kuno jid takun di hati Allah, yaitu isti'la dan istila. Isti'la ketinggian, istila kekuasaan, menguasai. Ya. Wawahidun dan bermula yang satu itu mana kedudukan atau mana duduk di bagi Allah. Ya. Jadi istiwa heboh mana duduk, ketinggian, kekuasaan. Dua makna tanpa Allah, ketinggian dan kekuasaan. Satu lagi itu istiwa di mana duduknya Allah. Dalam Al-Quran digunakan kalimat istiwa. Ya Wahabi ya kedua aja. Ya. Ya. Kah. Wahasara al-sanal anbiya'i wasfuhu wasana'uhu. Dan dibatasi akan lidah para nabi-nabi oleh wasafnya Allah, oleh mensifatkan oleh sifatnya Allah. Wasaf najib bukan mensifatkan atau menceritakan. Wasana'uhu dan oleh pujiannya Allah. Wartafa'a an haddi kudratihim dan terangkat di atas batas kesanggupan mereka itu para nabi oleh menghingganya Allah dan ya istighsa nama itu khusus oleh menghingganya Allah dan yang teraduh. Gaya kengkeh istighsayah, ya, ke istighsayah kentok lah bawahnya. Ya,
majrur kafnya yang hana lain. Isa menghingga dan mengkhususkan. Fa'tarafa bil ajzi an wasfi kunhi jalale, maka mengakui dengan kelemahan daripada mewasaf hakikatnya Allah, hakikat kebesarannya Allah, kunhi, dari mewasaf, mensifatkan hakikat keagungannya Allah oleh malaikatnya Allah dan oleh anbiya-nya Allah. Wa kasara duhural akasirati izzuhu wa ila'uhu, dan dipecahkan akan punggung-punggung Kisra, jadi raja-raja Akasirah jamaah pada Kisra, raja Persia. Duhur mai Tapi tidak mana duhur untuk punggung saya cain tengah di punggung ruang, dan dipecahkan akan ruang raja-raja Persia oleh kemegahan, oleh kemuliaannya dan oleh ketinggiannya. Wa kasara aidil kayasirati azamatuhu wa kibriyauhu, dan dipendekkan akan tangan-tangan para kaisar oleh kebesarannya Allah dan kebesarannya. Punya kaisarnya Raja Romawi, punya Kisranya Raja Persia. Jamak Kisra Akasirah, jamak kaisar Kayasirah. Raja Mun, penguasa Jamun dua tadi, Raja Persia dan Kaisar, Kisra dan Kaisar. Yang peri surat Nabi Kisra, tunjuk surat Nabi yang diperi oleh raja. Tiga utusan begah diperi surat oleh Kisra. Doa oleh Nabi, mazzakallahu mulkahu, guna peri kekuasaannya oleh Allah Ta'ala. Petruk Pak Kaisar Romawi diperintah tentang Nabi Muhammad. Ini mengiman hanamu dengan bawahan-bawahan lain. Kadudona yang juk hadiah ke Nabi. Maka di utusan dan doa oleh Nabi, adamallahu mulkahu, nepu kekal oleh Allah akan kerajaannya Kaisar. Maka awai ancu Persia dengan Romawi. Awai ancu kerajaan Persia dengan Romawi. Karena doa Nabi. Diberi aturan, berarti karena yang ditawarkan oleh Nabi untuk beriman. Surat Nabi ditawarkan, ajaknya rajanya untuk beriman. Jangankan diberiman, yang ke suratnya mentembungi. Beri, mendoa Nabi, mazzakallahu mulkahu. Beri Allah Ta'ala dengan kerajaan. Le Kaisar, hanai beri aturan. Bahkan dikirim hadiah. Nyewate diperiksa tentang Nabi Muhammad, diakui nyan Nabi Muhammad. Cuman wate ini beriman nyan hana mau dengan bukan para bawahannya. Jadi periksa baulu Mekah. Abu Sufyan ini Quraisy, bukan musyrik. Diperiksa oleh Raja Romawi,
Ya dagang itu pulih kaisarna rombongan daripada Mekah. Itu untuk periksa Nabi. Iya Abu Sufyan yang pihak apa kamu sulit. Aduh pegah kena. Yang kiban Muhammadnya dari keturunan tu. Keturunan yang kiban. Pu raja-raja, pu urung biasa. Jauh daripada urung biasa. Yang timu perang kiban. Nah talu, namun habis tayangnya. Pegah li Raja Mawiyah yang merempok. Itu juga bagi Nabi. Karena apa yang Nabi pekenyan yaitu yang ciri-ciri yang karena nabi-nabi yang awal yang kan dari keturunan raja, dari keturunan raja hanya mungkin untuk pemuda kerajaan dalam kelai. Kalian punya nabi namun natalu dalam perang. Jadi diakui oleh Kaisar Romawi bahwa Muhammadnya nabi. Cuman hai tujir beriman takut gak ada kekuasaan bunuh kacau dengan bawahan-bawahan lain. Faladamatu idharuhu wal kibra'u ridauhu. Maka bermula kebesaran itu izar, sarungnya Allah. Dan bermula kibria itu ridanya Allah. Adamah kaunu syai' fi nafsih kamilan syarifan mustaghniyan. Adamah keadaan sesuatu pada dirinya itu yang sempurna, lagi yang mulia, lagi yang terkaya. Yang adamah. Kibria kinayah daripada kesempurnaan zat. Yang dimaksud kesempurnaan zat adalah kesempurnaan wujud. Kesempurnaan wujud kembali kepada dua. Salah satunya dawamuhu azlan wa abadan. Kekalnya wujud pada azali dan pada abadi. Yang kedua, wujudnya adalah wujud yang terjadi daripadanya oleh wujud tiap-tiap yang mewujud. Ya, Mbak. Sempurna zat. Sempurna zat bermaksud sempurna wujud. Sempurna wujud putra. Sempurna wujud dua macam. Kembali kepada dua makna aja. Pertama, dawamuhu azlan wa abadan. Dawamnya wujud, kekalnya wujud, nisbah adali dan nisbah abadi. Ya, adali yang kau lihat, abadi ukir. Satu. Yang kedua, wujudnya, adanya adalah ada yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu yang ada. Ya, yang kedua. Sempurna zat, makna yang dimaksud ini adalah sempurna wujud. Sempurna wujud, dua makna haji. Pertama, dawam, azali dan abadi. Yang kedua, wujudnya menjadi sebab terhadap wujud segala yang mewujud.
Jadi jadi kibria tetap tidak terjemah gitu ya, kebesaran kan. Atamah aja guna. Sesuatu yang kamel, yang syarif, yang mustaghni, yang terkaya pada pula itu. Yang atamah. Atamah adalah keadaan sesuatu pada dirinya itu sempurna, mulia dan istighna. Kepada sesuatu yang bersifat dengan kamel, syarif, mustaghni, yang gekendri adim. Wa makna kaunihima izaruhu waridahu in annahuma min khassi sifatih kama yaliqu bih. Dan bermula makna keadaan keduanya azamah dan kibria itu sarungnya Allah dan ridanya Allah, itu sungguh keduanya azamah dan kibria itu daripada khusus sifatnya Allah sebagaimana barang yang layak yang barang dengannya Allah. Yang mana ini? Sifat yang khusus bagi Allah. Jadi azamah dan kibria yang adalah sifat yang khusus bagi Allah. Sehingga ibaratkan azamah dan kibrianya ibarat daripada ijakrung dan rida. Atau yang terkhusus. Ijakrung dan ridanya terkhusus dengan seseorang. Yang maksud sifat azamah dan sifat kibria yang terkhusus bagi Allah. Kiban azamah, kiban kibria lagi layak ba'dron Allah. Waman nazahu fima dan bermulasiman yang dimunazah ia nyaman. Yang pada bermakna jazabah. Yang terkait ini ingat bukan dekat hati mempak kan. Kedua tu mana aja menarik. Faman waman nazahu dan bermulasiman yang tarik menarik iaman, yang menarik iaman akan dia Allah pada keduanya sarung dan rida, qasamahu bidail maut. Niscaya nepecahkan ianya Allah akan yaman dengan penyakit mati. Qasama kasarahu, kubicah, pelah jinya penyakit mati. Fa'ajadahu dawa'uhu, maka dipelemah akan dia nyaman oleh ubatnya mati. Karena matinya hanya ubat. Nyempuh surah berangkat seorang yang ditarik rida Allah atau sarung Allah yang neplah jih, nepebicah jih dengan penyakit mati. Maka dipelemah akan nyaman oleh obatnya mati.
hiduplah dengan penyakit mati. Kamajan. Mematahkan, merutakan, menghancurkan, menampakkan. Nampu binasa aja nggak mati cuma nanya. Dengan penyakit kematian. Wa taqaddasat wa jalla jalaluhu, dan agunglah keagungannya Allah, wa taqaddasat asma'uhu, dan sucilah nama-namanya Allah. Wassalatu ala Muhammadin alladzi anzala alaihi nural muntashira diyauhu hatta asyarakat binurihi aknaful alami wa arja'uhu wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum ahibbaullahi wa awliya'uhu wa khiratuhu wa asfiya'uhu wa sallama tasliman katsira. Dan bermula salah itu sampai di hati Muhammad, Sayyidina Muhammad alladzi, yang kalihna putra nianya Allah di hatinya Muhammad akan nur yang berhamburlah cahayanya nur, sehingga menyinari dengan nurnya Muhammad oleh penjuru-penjuru alam dan ujung-ujungnya alam. Wa ala alihi, dan diatih dan salah diatih keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Alladzi, bermula mereka itu ahibba. Kecintaannya Allah dan aulianya Allah dan pilihannya Allah, wa asfiyah, dan pilihan. Wassalam, dan bunbi sejahtera ianya Allah, tasliman kasirah, akan sebagai kesejahteraan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.